Di balik sejarah besar Nahdlatul Ulama dan Indonesia, ada sosok perempuan yang sering luput dari sorotan sejarah. Ia bukan hanya pendamping ulama besar, tetapi juga penggerak umat, pendidik sekaligus pejuang perempuan. Sosoknya seolah bergerak dalam senyap, namun jejaknya mengubah zaman. Salah satu perempuan itu adalah Nyai Solihah Wahid Hasyim, role model perempuan penggerak. Saya rasa kalau orang thalabul ilmi, Bu, tidak akan kita melihat berafiliasi atau ikut siapa, Golkar kayak P3 kayak PDI kayak NU kayak Muhammadiyah kayak, semua itu tidak ada masalah. Yang penting kita thalabul ilmi. Karena tadi diterangkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Nyai Solihah lahir di Jombang pada 11 Oktober 1922. Ia tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kuat dengan nilai keilmuan dan keikhlasan. Nyai Solihah dikenal sebagai pribadi yang teguh, sederhana, dan berani mengambil peran, tanpa meninggalkan adab sebagai seorang santri dan ibu. Bagi Nyai Solihah, perempuan bukan sekedar berada di belakang, tetapi hadir untuk menguatkan perjuangan. Sebagai istri Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, Nyai Solihah bukan hanya pendamping domestik. Ia aktif dalam pendidikan, organisasi perempuan, dan penguatan peran ibu dalam masyarakat. Nyai Solihah menjadi contoh bahwa perempuan bisa bergerak di ruang publik tanpa kehilangan kehormatan dan nilai keislamannya. Di bidang politik pemerintahan, Nyai Solihah mencetak sejarah sebagai anggota DPRD DKI Jakarta tahun 1955, anggota DPR GR dan MPRS tahun 1960, anggota DPR RI dari Partai NU tahun 1971, dan anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan tahun 1982. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Sosial Republik Indonesia, serta Bendahara Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Di tubuh Nahdlatul Ulama, Nyai Solihah adalah ibu penggerak Muslimat NU. Ia memimpin dari akar hingga pusat, mendirikan lembaga kesejahteraan, dan memperjuangkan kemaslahatan keluarga NU. Baginya, perempuan NU harus berilmu, berdaya, dan hadir nyata di tengah masyarakat. Dalam bidang sosial dan keagamaan, Nyai Solihah aktif mendirikan pengajian, mengelola panti remaja, mendampingi lansia, dan menguatkan keluarga yang membutuhkan. Perjuangannya menyentuh mereka yang sering dilupakan. Setelah wafatnya Kiai Haji Wahid Hasyim, Nyai Solihah tetap berdiri tegak. Ia membesarkan anak-anaknya dengan nilai kejujuran, keikhlasan, dan pengabdian, hingga melahirkan tokoh besar seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan Kiai Haji Solahuddin Wahid, Gus Solah. Hal ini membuktikan bahwa perempuan berperan besar dalam membentuk arah sejarah bangsa. Nyai Solihah mengajarkan bahwa perempuan bisa bergerak, memimpin, dan mengubah sejarah tanpa kehilangan adab, tanpa meninggalkan nilai keislaman. Ia adalah role model perempuan penggerak. Ia adalah contoh nyata perempuan NU yang kuat secara iman, cerdas dalam peran, dan luas pengaruhnya. Di mata Gus Dur, Nyai Solihah adalah ayam induk pimpinan NU, tempat mengadu dan berlindung. Sedang menurut Gus Solah, ia adalah ibu par excellence, teladan perempuan dengan keteguhan iman dan keikhlasan. Nyai Solihah wafat pada hari Jumat 29 Juli 1994 sekitar pukul 23.00 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pada usia 72 tahun dan dimakamkan keesokan harinya di Kompleks Pemakaman Pondok Pesantren Tebu Ireng. Hari ini, ketika perempuan NU semakin aktif di berbagai lini, kita patut meneladani jejak Nyai Solihah Wahid Hasyim, seorang perempuan penggerak yang mengubah zaman dengan keteguhan dan keikhlasan. sesungguhnya saya tidak siap untuk berbicara, Ibu-ibu. Tapi oleh karena sebagai tanda syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang saya muliakan, tadi jelas dikatakan oleh Ibu Ida Aziz
bahwa majelis taklim ini tidak bernaung dengan siapapun juga. Golongan apapun juga. Dengan jelas Ibu Ida Aziz. Saya rasa kalau orang tolabul ilmi Ibu, tidak akan kita melihat berafiliasi atau ikut siapa, Golkar, kayak P3, kayak PDI, kayak NU, kayak Muhammadiyah, kayak semua itu tidak ada masalah. Yang penting kita tolabul ilmi. Karena tadi diterangkan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita alhamdulillah para ibu, bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka ini bukan dihadiahkan oleh siapapun juga. Kemerdekaan yang telah kita miliki ini yang menyebabkan kita bisa berkumpul dengan keadaan yang sangat menggembirakan ini. Dengan keadaan yang sangat membanggakan ini. Coba kalau kita masih dijajah Belanda atau Jepang, tidak akan ada majelis taklim semacam ini. Tidak akan ada rombongan haji yang berkali-kali ibu laksanakan. Berkatnya kemerdekaan inilah ibu-ibu. Kita bisa menjadi bangsa yang dihormati oleh seluruh bangsa di dunia ini. Kaum ibu jadi cakep-cakep, cantik-cantik, rajin belajar thalabul ilmi. Karena dengan ilmu itulah kita akan bisa mencapai segala sesuatu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wal malu wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga saudara-saudara, menjaga sekalian. Sebaliknya harta itu saudara menjadi penjaganya. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan. Oleh karena itu, marilah kesempatan yang telah diberikan, tambahan kegiatan. Sudah ada pengajian yang diasuh oleh Ibu Syarifah Salmah yang diselenggarakan tiap tanggal 7 habis zuhur setiap bulan sekali, dan pengajian-pengajian lain yang ada di Kuitang ini supaya diatur sedemikian rupa dengan baik, bisa terlaksana dengan baik, tidak ada tabrakan waktu satu sama lain. Insya Allah karena ketuanya sama-sama yaitu Syarifah Salmah, baik yang pengajian seksi Wanta Islamic Center maupun pengajian yang diatur oleh Syarifah Salmah yang sudah berjalan sekian puluh tahun akan bisa bergandengan tangan bersama-sama dalam rangka mengembangkan ajaran agama Islam demi li'ala'i kalimatillah, sesuai dengan tujuan yang tadi dikatakan oleh saudara ketua yaitu Syarifah Ida Aziz yang mengatakan bahwa tujuannya adalah suci semata-mata demi li'ala'i kalimatillah. Tentu tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya atau tambahnya kegiatan para ibu-ibu dalam rangka menyediakan tempat untuk thalabul ilmi yang dengan ilmu itulah kita akan bisa mencapai segala sesuatu yang kita tujukan sesuai dengan apa yang dikatakan Habib Muhammad tadi, yaitu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa tahu kalau mengaji mana yang haram, mana yang halal, mana yang batal, mana yang tidak batal, mana yang hak, mana yang tidak hak. Jadi kalau ngaji kita tahu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ngawur segala iya ayo tidak. Tapi kalau orang pandai mengaji tahu ini halal, ini haram, ini hak, ini batal. Itu keuntungannya orang mengaji, ibu yang saya hormati. Para ibu-ibu yang saya muliakan, saya rasa tidak akan berpanjang kalam karena waktu sudah lebih daripada jam 3, sudah hampir asar. Saya cukupkan sekian sekedar tanda tasyakur saya atas berdirinya pengajian yang kita sama-sama tadi dengar tujuannya. Terima kasih kepada saudara protokol yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Akhirnya karena masih dalam bulan Syawal, saya juga ingin turut menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf segala kekhilafan lahir dan batin. Minal a'idin wal faizin kullu 'am wa antum khairin taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.